Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ali Mogoginta di Motrativa Channel. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Seperti biasa, gue ditemenin sama Om David. Halo Om David. Halo, Om Aldi. Om David, di konten kali ini kita mau mengingatkan kembali teman-teman untuk merawat Vespanya. Betul, ya. betul. Nah, tips-tipsnya apa aja nih Om David nih, diingatkan lagi ke teman-teman. Berarti kan sebenarnya sih cara ngerawat Vespa tuh hampir sama aja. Ya. Cuman harus lebih teliti aja. Yes. Karena beberapa part atau apa segala macam yang kalau nggak dirawat itu malah riskan. Sebenarnya sih mudah, seperti ya harus tetap jangan sampai lupa ganti oli. Itu nomor satu tetap. Iya, itu ya. Servis rutin. Servis itu gunanya bukan hanya untuk servis aja. Tapi kenapa mesti rutin? Karena selain servis dibersih-bersihin supaya kondisi Vespa tetap optimal, kita bisa ngecek juga. Jadi tolong misalkan kita ke bengkel nih, biasanya kan customer cuma bilang, Mas, tolong dong motor Vespa saya diservis, ganti oli. Ya, biasanya sekedar itu. Mungkin next itu harus diingetin. Kadang mekanik juga ada lupa. Maksudnya diingetin dalam servis itu baiknya semuanya dicek. Dicek kalau dari mungkin dari kampas rem depan belakang. Habis itu kalau dari daleman CVT itu ada fan belt, roller, filter udara, ada filter udara, ada filter oli, busi, bahkan aki, ban, segala macam. Cek aja. Urusan listrikan gitu-gitu listrikan, juga. Maksudnya urusan untuk mau ganti atau enggak kan yang penting kita udah tahu dulu keadaan Vespa kita nih. Seandainya kita memang tujuannya ingin servis dan ganti oli, ternyata di situ ada yang sekarang kebanyakan itu kan banyak telat servis nih gara-gara kondisi COVID. Mereka nggak bisa ngecek daleman CVT, bahkan fan belt sampai putus di jalan. Kemungkinan kan kalau kita servis rutin, ternyata si mekanik, Mas, ini fan beltnya udah harus ganti ya. Jadi kita next udah bisa siapin. Paling nggak udah bisa di planning ya Om David ya, bisa di planning. Kapan kita harus ganti kayak gitu-gitu ya kan, bisa diprioritaskan juga. Oh yang ini dulu deh yang penting gitu kan ya. Jadi bisa hitung-hitung budget juga. Bisa hitung-hitung budget juga kan ya. Nah kalau ngomong soal ganti oli nih Om David ya, kalau dilihat dari SAE-nya itu yang paling oke buat Vespa itu yang SAE-nya. Kalau sekarang hampir semua itu lagi pakai di 1040. Ada juga yang 540, tapi kalau secara umum lebih banyak yang pakai 1040. 1040 ya. Kenapa? Karena 1040 itu dia itu lebih bisa mendinginkan engine. Maksudnya karena engine lebih dingin, jadi daya penguapannya itu lebih sedikit. Kalau di Vespa itu butuh banget oli yang bisa mendinginkan. Karena Vespa juga panas banget. Betul, butuh banget yang bisa mendinginkan engine. Karena dia jarang Vespa yang ada radiator, paling GTS mungkin udah GTS ada. Maksudnya yang selain itu juga yang terbaru ini kayak Sprint, Primavera juga belum ada. Betul. Jadi karena kondisi mesin yang panas banget, oli juga berkurang ya. Bukan berarti bocor ya, nguap ya. Betul. Kira-kira berapa lama tuh David tuh durasi buat ganti oli? Kalau misalkan ganti oli sih sebenarnya 2 bulan itu waktu yang bagus lah. 2 bulan? 2 bulan sekali. Maksimal itu 3 bulan. Iya. Maksimal itu 3 bulan ya. Cuman kalau yang benar-benar 3 bulan itu biasanya kalau yang orang biasa udah dipakai terus, biasanya 3 bulan itu udah maksimal. Jadi begitu kita ganti itu udah kotor banget. Ya kalau yang mau optimal, tetap optimal 2 bulan sekali bagus. 2 bulan sekali.
Tapi mungkin juga kalau buat teman-teman yang mungkin jarak rumah sama kantor atau tempat kuliahnya jauh banget gitu kan ya, itu malah mungkin bisa sebulan sekali. Bisa sebulan. Jadi kalau dari kilometer berapa tuh? Antara 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kilometer itu sama antara 2.000 atau 3.000. 2.000 atau 3.000 atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, tuh teman-teman tuh. Itu bisa dicatat, bisa di reminder di handphone kok. Ya kan ya Om David ya? Biar lebih ingat ya. Biar lebih ingat ya kan. Soalnya kondisi gini tuh banyak Om Aldi sekarang. Offside itu banyak banget ya. Ya banyak kita nemuin case-case baru. Jadi ada beberapa customer saya itu GTS yang baru, yang 2020. Ada Sprint. Itu mulai kena kalau kabel rem itu udah biasa lah ya. Cuman ini karena Vespa baru. Tiba-tiba banyak yang sekarang kabel gas bermasalah. Kabel gas? Kabel gas itu jarang banget biasanya. Kabel gas itu seret banget. Ternyata karena nggak pernah dipakai. Nah, pertama kabel gas. Oh, kenapa nih? Customer yang satu bilang, oh karena motor nggak pernah diapa-apain. Tapi masuk customer kedua lagi, alasannya hampir sama. Karena COVID, terus motor nggak pernah Vespa nggak pernah dipakai, benar-benar jogrok. Ternyata nggak bagus juga. Iya. Jadi salah satu perawatannya selain ganti oli juga mungkin nanti servis CVT juga, tapi juga perawatan sehari-hari di rumah itu paling enggak minimal dipanasin. Betul. Ya kalau bisa dijalanin dikit gitu. Dijalanin. Putar-putar komplek gitu kan. Itu lebih bagus karena kan kalau misalkan Vespa atau mobil modern sekarang dipanasin aja itu paling cuman bisa bikin ya mungkin engine piston bekerja ya cuman nggak maksimal, kondisi oli mesin bagus. Cuman kalau untuk pengisian aki lebih bagus segala macam harus bawa jalan. Di bawah jalan itu juga kan gas kita buka, rem kita pakai, jadi semuanya kurang lebih kepake lah. Kalau yang benar-benar dipanasin doang kan biasanya cuma kita nyalain, panasin kita tinggal. Betul. Rem juga nggak berfungsi, switch lampu apa segala macam, ya hal-hal sepele tapi bisa repot juga. Kalau gue kan juga kadang-kadang kan suka gitu tuh David tuh, suka kadang-kadang tuh nggak kepake lebih dari 3 hari. Nah, salah satu trik gue juga adalah biasanya kabel aki gue copot tuh. Kalau kabel aki sih ya itu buat ngerawat aki sih mesti ya. Kalau misalkan Om Aldi udah ada rencana nih mau pergi kemana, misalkan mungkin nanti kita sebentar lagi Lebaran ya. Ya. Di saat Lebaran itu kan ya nggak tahu kondisi COVID gini mungkin mau pulang kampung kah atau gimana, lebih baik dicopot. Lebih baik dicopot kan ya? Cuman kalau misalkan itu yang di rumah nggak ada yang bisa ngerawatnya, tapi misalkan masih ada orang yang bisa ngerawat, entah orang tua atau siapa, lebih baik dipanasin, lebih baik lagi dipakai muter gitu ya. Karena itu semua aspek banyak. Kayak kalau bisa sih yang benar-benar nggak dipakai lama banget, isi bensin juga jangan terlalu full. Karena bensin juga bisa basi. Bensin basi itu ya Vespa jalan-jalan aja, cuman tanpa disadarin pembakaran apa segala macam keraknya akan lebih banyak. Gue juga kayak gitu Om David. Kalau misalnya kayak gitu juga bensinnya nggak pernah gue sampai full. Jadi kan mau nggak mau bensin habis nih, terpaksa kita harus ke pom bensin pakai jalan. Iya betul. Iya. Nah itu kalau soal oli itu Om David ya, kan tadi kita ngomong soal 1040 SI-nya yang terbaik kan ya. Nah, ini kan juga kan ada servis CVT tadi Om David bilang ya kan. Nah, kalau servis CVT itu yang perlu diperhatikan komponen-komponennya apa aja gitu Om David? Ya, kalau servis CVT sih udah pasti kan di dalaman CVT itu ada kopling, ada rumah kopling, ada variator, ada roller, fan belt. Ya paling antara itu aja. Itu aja ya. Tapi diingatkan lagi, minta dicek keseluruhan juga. Iya. Jadi, filter oli, kayak gitu-gitu juga. Filter oli mungkin di kilometer 8.000 atau 10.000 ganti. Biasanya filter udara. Kalau filter udara itu dilihat aja. Kalau misalkan masih bisa dibersihin. Kalau tipe-tipe seperti Sprint atau Primavera LXS itu biasanya masih bisa dibersihin. Kalau udah nggak bisa dibersihin, maksudnya kita
baru kita pegang udah sobek, udah hancur, itu diganti. Cuman kalau GTS sekarang itu dia filternya udah mulai filter yang nggak bisa dibersihin, harus diganti. Yang terbaru ya, kalau yang lama masih bisa. Kalau ini Om David, periode serviceability itu sama aja kan. Jadi kalau lo ganti oli kan sekalian lo ganti serviceability sekalian cek aja kan. Sebenarnya sih kita lebih intens ke oli. Terserah, kalau servis itu tergantung owner lah. Kalau dia udah ngerasa nggak enak, oke, servis. Kenapa periodenya lebih baik sama ganti oli 2 bulan atau 3 bulan? Itu sebenarnya lebih untuk bersihin dan kita pengecekan. Iya, maksudnya lebih untuk ngecek bagian-bagian yang udah perlu ganti nggak. Jangan sampai oli iya tiba-tiba kita nggak cek. Kita jalan, fan belt putus. Iya. Fan belt putus, Vespanya kondisi nyala tapi nggak bisa jalan. Iya. Nah, itu kan terus juga kan ada oli, itu ada oli mesin, ada oli gardan, ya, ada filter oli. Ini Om David. Nah, itu juga sebaiknya kan misalnya nggak setiap kali ganti itu terus ganti oli mesin terus ganti oli gardan dan ganti filter oli itu ada jarak-jaraknya nggak gitu Om David? Biasanya itu kalau oli mesin ya itu tadi 2-3 bulan. Kalau oli gardan bisa di 6 bulan itu minimal lah, maksimal itu bisa di 9 bulan. Jadi ada yang 2 kali ganti oli mesin, sekali ganti oli gardan, maksimal 3 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan, 1 kali filter oli. 1 kali filter oli. Cuman ya banyak juga sih yang memang dia jarang pakai, terus memang pengen ngerawat banget. Setiap ganti oli mesin, oli gardan diganti ada juga. Ya sebetulnya sih kalau untuk perawatan sebetulnya nggak ada patennya lo harus sekian. Ya kalau lo mau ganti aja sih. Betul. Kan ya. Kalau mau ganti karena yang part-part yang sering diganti itu mungkin kayak kampas rem apa itu gampang. Seperti kita ngerem, ini udah agak ngelos nih, udah apa, kita cek, udah habis. Cuman kalau yang lifetime-nya agak lama, mungkin seperti fan belt atau seperti filter oli, bahkan mungkin busi, filter udara itu kan lifetime-nya agak lama. Fan belt mungkin yang original mungkin bisa kita pakai sampai 15.000. Iya. 15.000 kilometer. Biasanya yang lama-lama itu orang lupa. Oli gardan, ganti oli mesin karena oli gardannya jarang, memang belum waktunya ganti, biasanya kelupaan. Iya, gue aja lupa nih, gue ganti oli gardan nih. Yang pasti yang terakhir gue ganti oli mesin, tapi gue ganti oli gardan. Enaknya kalau ada service record, balik lagi gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing, tinggal ditanya aja. Nah, kalau di Motrativo ada service recordnya. Ya, Om David, terus juga tadi service itu ada perbedaan nggak sih antara Vespa standar dengan Vespa yang misalnya teman-teman mungkin ada dari teman-teman yang Vespanya udah di custom, udah di bore up, udah kayak gitu-gitu. Itu ada perbedaan periode servisnya nggak sih Om David? Kalau perbedaan signifikan cara servis mungkin nggak jauh beda ya, Om Aldi. Cuman kalau perbedaan mungkin bore up itu kan berarti mesin itu lebih besar kapasitasnya dari yang standar. Dari standar. Berarti lebih panas, ya lebih sering rutin cek oli aja, minimal tuh sering rutin cek oli lah, karena mesin lebih panas, penguapan pasti lebih cepat. Jadi tergantung kapasitas cc si Vespanya juga. Ada yang 1 bulan sekali, karena biasanya 1 bulan sekali. Ada yang 1 bulan sekali. Jadi kalau itu yang punya Vespa bore up atau nggak bore up lah. Kadang misalkan kita pakai nih buat hal simpelnya, kita pakai sekarang, besok paginya itu kita coba buka dipstick oli. Dipstick tuh dipstick oli ya. Iya, tapi besok paginya ya. Supaya oli turun. Kita buka. Ya kalau ada lap itu lebih bagus lah. Kita lap dulu dikit gitu kan, terus baru kita lagi. colok lagi. Di situ kita bisa lihat ada ukuran dari high, medium sampai low. Kalau yang masih di atas itu ya masih bagus, berarti kalau medium itu berarti udah ada kekurangan
olinya. Kalau udah low, ya itu udah harus ganti. Dan bukan dicek high, medium, low-nya aja. Kadar olinya masih bagus nggak? Encer kan kelihatan. Betul. Kalau masih hitam-hitam agak bening ya masih bagus. Cuma kalau udah hitam banget ganti. Betul. Dan biasanya juga itu ya kata dia lebih encer gitu kan ya. Kalau oli Gardan, karena dia bening banget kan dia beda sama oli mesin. Nah, dia nggak terbakar kan. Kalau oli mesin hitam. Kalau oli Gardan itu biasanya udah berubah warna aja udah ganti. Jadi biasanya dari bening udah mulai ke coklat-coklatan itu ganti. Atau enggak bahkan kalau kecampur air itu bisa warnanya putih berubah putih susu atau kayak lumpur ganti langsung buat save-nya ya, buat bagusnya lah biar lifetime si gearbox mesin juga lebih awet. Yes, betul tuh teman-teman ya. Jadi itu tadi dari kita, dari Om David ya, bagaimana apa-apa aja yang mesti lo perhatiin ya, cara merawat Vespa itu ya hal paling simpel kok. Yang pertama lo ganti oli sih, rajin-rajin ya, ya di reminder di handphone gitu kan ya, buat lo ganti oli ya, sekalian service CVT buat ngecek gitu kan ya, lakukan pengecekan rutin di Vespa lo ya. Baik itu dari yang tadi kayak David bilang, ada kabel rem ya, kelistrikan, semua ban semuanya ya, David ya, kanvas rem semua ya, itu bahkan minta cek ampere akinya aja ya. Kalau tahu hafal tahunnya ya bagus, karena kadang aki itu misalkan kita udah pakai 4 tahun udah bagus banget, begitu kita cek di ampernya itu masih bagus. Cuman karena udah kita pakainya udah terlalu lama, bisa mati mendadak juga. Iya, karena memang udah dikasih waktu lebih lah. Udah dikasih injury time ya, kalau di bola udah dikasih injury time gitu. Oke, itu teman-teman ya, dari kita, dari Om David juga tips-tips buat merawat Vespa kalian ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Saya Aldi Moginta, sign out.